Materi prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Beragam bahan dasar dalam memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan bahan keras menjadi sebab beragamnya teknik yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Setiap teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan juga sesuai fungsi kerajinan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengenal berbagai macam teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang dipilih. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama ada namanya produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Kita akan bahas tentang produk dengan nilai fungsional. Maksudnya adalah produk yang memiliki kegunaan bagi konsumen sesuai fungsi dari produk tersebut. Contoh, kerajinan keranjang rotan yang memiliki berbagai fungsi seperti gambar di contoh di bawah. Produk nilai informatif artinya produk yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi baik berupa tulisan, gambar, logo, dan lain-lain. Contoh kerajinan pin logo sepak bola seperti contoh di bawah. Produk dengan nilai simbolik. Maksudnya adalah produk yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan gagasan, cerita, atau objek tertentu. Contoh kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata seperti contoh di bawah. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Maksudnya adalah produk yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh, kehormatan, dan rasa istimewa. Contoh kerajinan tas kulit seperti contoh di bawah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan. Dalam aspek rancangan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perancangan. Yang pertama itu faktor teknik, yang kedua faktor ekonomis, yang ketiga faktor ergonomis, yang keempat faktor sains dan teknologi, yang kelima faktor estetika, yang keenam faktor kondisi lingkungan. Yang pertama adalah faktor teknik. Dalam faktor teknik yang diperhatikan adalah metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua, faktor ekonomis yang perlu diperhatikan adalah pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi. Yang ketiga, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Yang keempat, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat. Yang terakhir, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, faktor ergonomis yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan,
keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Dalam faktor sains dan teknologi, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu unsur kebaruan atau temuan baru, atau inovasi atau modifikasi, dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam faktor estetika yang perlu diperhatikan adalah menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, terus perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang keenam, faktor kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan, nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat.